Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Densetsu Raken Desita volume 8 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah memasuki kamar, Ran melihat kucing hitam Kiara yang sudah menua, sekitaran 68 tahun. Rambutnya putih tubuh tinggi, dan tatapan matanya sangat tajam. Walaupun sudah tua, kehadirannya sangat mendominasi ruangan ini. Bagi Shiso, jika dirinya masih manusia, mungkin tidak akan berdaya di hadapannya, hanya dalam sekali tatapan tajam. Namun, Ran mendekati tanpa ragu dan bertanya, "Apa kau Kiara tua?" Kiara menjawab, "Dari mana kau mendapat panggilan namaku seperti itu?" Ran memberitahu, "Dari Riktit, Raja Binatang Buas. Aku diberitahu bahwa ada putri petir hitam akan mengunjungiku. Apa itu kau jika ia sebutkan namamu?" "Namaku Ran Kucing Hitam." Dan setelahnya, Kiara menatap Ran dengan cukup lama. Dan pada akhirnya, Ran dipeluk dengan lembut sebelum pelukan itu semakin erat. Kiara berterima kasih, lalu berbicara dan hanya Ran yang bisa mendengarnya. "Keberadaanmu memberitahuku bahwa aku tidak mengejar ilusi." Jadi maksudnya, selama ini Kiara mengejar evolusi hingga saat ini. Dan setelah melihat Ran, ternyata bisa berevolusi. Dan evolusi yang Kiara kejar itu bukanlah ilusi. Kemudian, Kiara menanyakan bagaimana cara evolusi. Ran pun memberitahu selangkah demi selangkah. Dari bertemunya Ran dengan Dias, Kuil Master Ulumut, dan juga kucing hitam Lumina, Dungeon Master Ulumut. Mendengar itu, Kiara sangat bahagia. Kiara pikir Dias dan Aurel sudah melupakannya. Ternyata mereka masih mengingatku setelah bertahun-tahun berpisah. Ran melanjutkan, "Pada saat itu yang Dias tahu, beberapa orang jahat mengejarmu karena kau tahu bagaimana caranya berevolusi." Bagi Kiara, semuanya itu tidak benar dan izinkan aku bercerita. Kiara mulai bercerita dari mencari cara berevolusi ketika sampai di Ulumut, hingga bertemu dengan Lumina kucing hitam yang menyatakan akan membantu berevolusi. Untuk mencapai itu sampai Lumina berubah menjadi iblis. Ras kucing hitam pada saat itu, mereka setengah iblis karena telah menerima berkah dari dewa jahat. Memang, Lumina tidak mengambil bagian kekejaman, melainkan dikutuk oleh noda malis. Pada saat melihat perubahan Lumina, Kiara ingat dengan naskah tua yang pernah Kiara baca. Di dalam naskah Kiara menemukan alasan kenapa kucing hitam tidak dapat berevolusi. Intinya, kucing hitam telah membuat murka para dewa, sehingga para dewa menghapus ingatan evolusi ras kucing hitam. Mendengar itu bagi Shiso, bahkan Kiara tidak tahu dengan detail tentang cara berevolusi dan mematahkan kutukan para dewa yang dengan cara membunuh beberapa iblis. Dan Shiso juga paham alasan ayah Riti tidak membunuh Kiara, karena dia yakin kucing hitam tidak dapat berevolusi. Dan itu sebabnya kenapa mereka menganggap kucing hitam lemah dan pantas dijadikan budak. Mendengar kemampuan Shiso, Ran pun melanjutkan dengan kemampuan terbaiknya, sehingga Shiso dan Kiara dibuat tegang ketika Ran akan menjelaskan. Namun pada akhirnya, Kiara dan Shiso dipaksa memasang wajah bodoh saat mendengar penjelasan Ran yang singkat dan sangat luar biasa. Katanya, "Kau harus membunuh iblis dan itu saja." Dengan itu Kiara langsung meringkuk dan gemetar. Melihat itu Ran pikir Kiara menangis, dan ternyata tidak. Kiara mengangkat kepalanya lalu tertawa bahagia, dan matanya dipenuhi api semangat. Lalu meminta pelayannya untuk mengambilkan pedangnya dan biarkan aku membunuh bocil sesat ini. Gwen pun bertindak dan menenangkan gurunya agar tidak gegabah. Namun, Ran yang polos tidak memahami situasi dan malah menawarkan bantuan jika ingin membunuh iblis. Dengan itu semua orang menghela nafas.
Kiara memberitahu, walaupun aku memiliki gelar kesukaan Dewa Perang, dengan kondisiku saat ini aku tidak akan bisa berbuat apa-apa walaupun aku tumbuh jauh lebih kuat di bawah pengaruhnya. Fran pun matanya dipenuhi bintang-bintang. Sepertinya itu luar biasa. Lalu apa kesukaan Dewa Perang? Fran bertanya. Kiara menjelaskan, bantuan Dewa Perang adalah extra skill yang bisa meningkatkan skill lebih cepat, seperti memperoleh skill secara otomatis yang melalui naik level. Namun, ada syaratnya agar skill itu semakin kuat. Penggunanya harus menghadapi pertempuran yang mengancam nyawa dalam waktu 1 bulan sekali. Dan jika syarat itu tidak terpenuhi, skill ini akan diteruskan orang lain. Intinya berganti pengguna. Setelah bicara banyak, Kiara mengajak semua yang hadir di ruang pergi ke desa Suwatkazi untuk memberitahu tentang berita ini. Dengan memiringkan kepalanya, Fran bergumam, "Suwatkazi? Apa itu?" Gwen memberitahu, Suwatkazi adalah desa kucing hitam yang didirikan raja saat ini. Di sana adalah tempat bagi kucing hitam hidup damai setelah dibebaskan dari perbudakan. Fran seketika menyela, "Sepertinya kita harus pergi ke sana. Dan bagaimana denganmu, Kiara? Apakah kau mau menemaniku?" Namun, Mia pelayan Kiara memintanya agar tidak terburu-buru pergi dengan Fran dan jangan memaksakan diri. Menerima larangan pergi, Kiara kecewa. "Terkutuk kau, Mia." Kemudian Kiara mencoba melarikan diri. Namun ternyata Mia juga kuat dan berhasil menangkap Kiara. Menurut Gwen, pelayan yang melayani pihak kerajaan dan tamu istimewa, mereka adalah pasukan elit. Mia tidak hanya berevolusi tapi juga terlatih, bahkan diriku bukanlah apa-apa baginya. Kiara mencoba terus melarikan diri dengan basa-basi, dengan penagar Mia kehilangan fokus. Fran pun memberitahu tujuan lainnya yang ingin menemui 1 orang lagi. Namun Fran ragu untuk memberitahu tentang Kat Smith karena ini pencarian rahasia. Kiara melirik, "Jadi masih ada rahasia yang kau sembunyikan dariku?" Mereka berdua sama-sama kucing hitam yang haus pertempuran dan melanjutkan obrolannya dengan cerita mereka masing-masing saat membantai musuh. Tak lama kemudian masuklah pria tua berambut perak, berpakaian jubah resmi, lalu memungkuk dengan hormat kepada Fran. Kemudian, Pak Tua memberi surat kepada Fran seperti apa yang diperintahkan oleh Rigid Raja Binatang Buas. Pak Tua itu bernama Raymond, Perdana Menteri Negara Binatang Buas. Fran pun menyebutkan namanya, "Fran Petualang Rengse, dan bisakah aku pergi ke desa kucing hitam?" Dengan itu, Raymond pun keluar untuk mengambil sebuah peta. 30 menit kemudian, di gerbang luar Fran mengucap selamat tinggal dan maaf atas kejadian semalam kepada Gwen. Gwen pun juga meminta maaf atas kebodohannya. Kiara yang melihat itu, Kiara curiga, apa terjadi sesuatu? Gwen pun tersenyum malu, ada sedikit masalah. Fran pun menjelaskan tanpa memahami perasaan Gwen. "Kami semalam bentrok." Kiara menghela nafas lalu memeluknya dan menyuruh Fran agar berjanji akan kembali ke sini. Fran pun pergi meninggalkan mereka setelah berjanji dan menerima peta. Dengan itu, misi dari dia sebagai Master Ulumu telah selesai. Tujuan Fran selanjutnya adalah desa kucing hitam. Terlebih lagi pertapaan Kat Smith juga searah dengan desa kucing hitam. Malam menjelang, Fran telah sampai di kota Kambing Hijau. Dan seperti biasa, Fran menuju kuil petualang untuk menjual material monster yang dia bantai di sepanjang jalan. Pada saat itu juga, Jisoo merasa ada yang aneh dengan kota Kambing Hijau. Namun entah kenapa situasi terlihat nampak normal. Setelah menerima uang, Fran pun pergi mencari penginapan dan tidur setelah menemukan penginapan. Sedangkan Jisoo yang merasa ada kejanggalan dengan kota ini, Jisoo pun menjaga Fran hingga matahari menyingsing. Dan situasi aman terkendali walaupun Jisoo sangat waspada. Ketika bangun, Fran pun menanyakan apa yang terjadi ketika melihat Jisoo yang gelisah. Namun Jisoo tidak mau memberitahu kegelisahannya karena tidak ingin mengganggu Fran. Persiapan selesai. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kota Kambing Hijau tanpa terjadi adanya insiden. Namun setelah berjarak 100 km dari kota, Fran melihat ada 2 orang yang berdiri di sisi jalan yang nampak seperti seorang petualang.
Dengan itu, Fran dan Sisu meningkatkan kewaspadaannya karena mereka terlihat seperti sedang mengintai. Ketika lebih dekat, mereka menatap Fran dengan tajam. Sisu bertanya-tanya apa yang terjadi dengan mereka. Menurut Fran, sepertinya mereka sudah gagal ingin mengajak kita tawuran. Sisu, bagaimana kalau kita ajar saja? Sisu menolak keras. Pada akhirnya, mereka pun membiarkan Fran lewat. Namun, pria lain muncul setelah berjarak beberapa langkah dari pria kedua pertama. Doa Fran pun dikabulkan. Mereka semua para bandit. Pemimpin mereka bertanya dengan marah, "Jadi kau putri petir hitam, dan ada apa dengan serigalamu? Tapi tidak perlu kau jawab karena kau akan mati di sini sekarang." Mendengar itu, Fran dan Sisu memasang wajah bodoh. Apa yang terjadi kepada mereka sehingga begitu percaya diri? Padahal faktanya mereka sangat lemah. Bahkan Goblin saja bisa mengalahkan mereka. Tak lama kemudian, dengan percaya diri, para bandit mengeluarkan bola manatit yang bisa menciptakan gas beracun lemah. Dengan itu, Sisu memindahkan Fran keluar area lalu meminta Urushi untuk mengajar mereka dan sisakan pemimpinnya. Fran pun menghilang setelah para bandit mengaktifkan bola manatit. Urushi mengabaikan gas beracun lalu menyerang musuh dalam sekejap. Di saat gas beracun menghilang, terlihat 3 dari 5 para bandit sudah tewas. Fran pun turun dan menanyakan, "Apa yang kau mainkan?" Bos bandit mengaku sebagai anti binatang buas dan dikerjakan oleh orang yang tidak dikenal. Fran pun kembali ke kota dengan membawa mereka yang selamat ke pos penjaga. Setelah diintegrasi, Fran pun tahu siapa dalam dibalik penyergapan ini, dan pelakunya adalah kerajaan Basari. Dengan itu, Fran pun kembali melanjutkan perjalanan setelah mendapat banyak informasi. Beberapa jam di perjalanan, Fran pun melihat jalan sempit dan curam seperti yang tertera di dalam peta. Dari udara, terlihat beberapa binatang buas. Fran pun memeriksa telinga dan ekornya. Tidak salah lagi, mereka adalah ras kucing hitam. Didorong rasa bahagia, Fran pun bergegas menemui mereka. Namun sayang, mereka melarikan diri setelah melihat Urushi. Melihat itu, Sisu kecewa dengan mereka yang tidak punya pendirian, bahkan tidak melihat Fran untuk memastikan. Jadi seperti ini yang dikenal sebagai ras terlemah. Fran pun mengejar mereka untuk menjelaskan agar tidak ada kesalahpahaman atas kemunculan Urushi. Kucing hitam melarikan diri ke 3 arah. Namun tidak butuh waktu lama bagi Fran untuk melacak yang terdekat. Ketika terlihat, dia menggigil ketakutan di bawah pohon. Fran pun mendekatinya. Si hitam melompat ketakutan dengan wajah pucat. Fran pun menghadangnya. Namun, si hitam langsung pingsan setelah mengatakan, "Berevolusi."